Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang teman saya yang bernama Fani yang akan menceritakan tentang pengalamannya dalam kehamilannya yang mengalami hyperemesis. Halo Fani. Oh ya, halo C. Halo Fani. Ya, Fani, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Kita mau bahas tentang kehamilannya Fani itu gimana ceritanya, kan ngalamin hipermesis ya, betul ngalamin ya hipermesis. hyperemesis gravidarum. Oh, ya boleh diceritain Fani gimana ceritanya? Ya, jadi pertama kali kan ini saya baru hamil anak pertama. Ya. Terus habis gitu bulan pertama itu masih nggak ada morning sick sama sekali. Jadi saya tahu kehamilan tuh waktu usianya sudah 4 minggu, 5 hari. Itu saya sudah Oh, cek USG ke dokter. Sudah hamil 4 minggu 5 hari. Terus habis gitu nggak ada morning sick sama sekali sih. Saya ngerasa, oh aman ternyata nggak ada mual sama sekali. hmm, Terus menjelang minggu ke-8, nah hmm. itu saya baru mulai mual muntahnya morning sick tapi lebih parah. Jadi biasanya kalau ada mual sedikit gitu cuma kepengen muntah aja kan. Ya. Itu dalam, 1 hari itu saya bisa kepengen muntah lebih dari 10 sampai 15 kali. Itu waktu 8 week itu ya, mulai udah kayak Iya gitu iya. parahnya? Jadi mulai 8 minggu itu saya baru, muntahnya sehari bisa 10 sampai 15 kali. Hmm. Terus kan saya langsung kontak ke dokter obgyn saya, terus dia bilang, "Oh ya sudah kamu opnam aja." Soalnya takutnya kalau terus-terusan muntah, nggak ada makanan yang mau bisa masuk, takutnya kekurangan cairan, juga bahaya buat janin juga, gitu. Jadi saya sama suami langsung kita pergi ke opnam ke rumah sakit. Loh, itu apa namanya, waktu muntah-muntah itu berarti kalau nggak salah dengar cerita dari teman biasanya muntah tuh di air aja keluar ya, betul nggak? Iya, jadi saya sama sekali nggak bisa makan aja nggak bisa, minum aja nggak bisa, minum aja langsung keluar. Jadi semua yang masuk itu keluar 10 sampai 15 kali, Ih, gitu. Terus lemes ya? Lemes nggak? lemesnya sih enggak, cuman ya nggak enak soalnya kepengen muntah terus gitu, mual terus. Oh, berarti nggak Terus ada saya sama sekali apa, misalnya habis makan dikit sama sekali langsung langsung ya? Makan iya, dikit. sama sekali nggak bisa makan, nggak bisa Oh, minum. Minum obat suplemennya dokter aja juga nggak iya. bisa, soalnya beneran nggak bisa. Dan dokternya kan sudah ngerasa, "Ya sudah kamu opnam aja, takutnya nggak ada cairan yang masuk kan, takut dehidrasi." Jadi saya diopnam di rumah sakit itu, hari Mhm. pertama sampai hari ketiga masih terus mual muntah gitu, di rumah sakit. Jadi Infus ya tapi ya? iya diinfus, terus Mhm, dikasih obat anti mual apa, tapi tetap masih, kayak gitu terus sih, sampai iya. 3 hari, terus hari keempat sudah nggak apa-apa. Hari kelima saya pulang. Oke, habis itu, habis kayak 5 hari di rumah sakit, saya seminggu bed rest, terus Heeh. habis itu sudah bisa aktivitas kayak biasa lagi, mual pagi nggak separah itu. Terus bulan Sorry, ketiga, apa, sorry, kalau Mas mual itu istilahnya anu, apa namanya, nggak ada ngeflag ya tapi ya? oh saya nggak ada ngefleksi waktu itu. Oh. Iya, terus bulan ketiga gitu lagi. Jadi 8 minggu, terus 13 minggu, saya, Mhm. muntah terus. Itu sampai 20 kali, Oh, itu lebih banyak lagi bulan ya? ketiga. Iya, jadi beneran nggak bisa masuk apapun, jadi suami juga sudah takut, kan bayinya juga semakin besar, takutnya nutrisinya kurang, Ya. gitu sih. Terus akhirnya kita jam 2 pagi ke rumah Ya. sakit, soalnya sudah beneran kita nggak ngerti harus gimana gitu, soalnya nggak Iya. bisa nahan juga mual muntahnya. Ya sudah akhirnya kita opnam lagi, 5 hari lagi di rumah sakit. Diinfus, dimasukin obat, jadi obatnya tuh sampai yang harus jalan terus gitu, Oh. nggak pakai suruh minum tapi sudah pakai mesin yang buat jalanin supaya bisa masuknya pelan-pelan, saya juga kurang paham sih. Nah, waktu di rumah sakit tuh nggak bisa makan waktu hari pertama kayaknya? Cuman Sama main sekali obat nggak bisa makan. Jadi bener nggak bisa makan, soalnya nggak ada selera, setiap makan juga kepengen keluar terus.
airnya, makanannya, cuma bisa minum air gula, anget. Oh, gila. Jadi Sorry, setiap kalau kalau waktu mual itu, kalau untuk BAK sama BAB-nya gimana ya? Waktu muntah-muntah gimana kalau? kalau saya sih masih bisa BAK, cuman kalau BAB-nya seingat saya waktu itu, berkurang kayaknya ya, saya juga kurang lupa, soalnya kan kurang asupan. Mhm, Iya. berarti tetap ada tapi kayak kayak Iya beda mungkin ya, nggak beda. serutin iya, nggak sebanyak biasanya, frekuensinya. Oh, gitu. Berarti kan semester pertama yang 8 week itu udah mau masuk oh, pertama 2 ya usia? bulan. Iya, 2 jadi 2 bulan, 3 bulan masuk rumah sakit lagi, terus mhm, akhirnya 16 minggu. Saya pikir kan, oh habis ini 3 bulan sudah selesai, terus saya iya. trimester kedua saya bisa bebas, gitu kan. Iya. Terus ternyata 16 minggu terjadi lagi. Yang Eee, 4 bulan ini paling parah sih, kayak muntahnya sehari 20 kali sampai tenggorokan saya berdarah. aduh, Jadi saya beneran stres, beneran minta tolong, beneran nggak ngerti harusnya apa. itu apa Soalnya semua waktu muntah tuh ada pernah dengar itu temen tuh kayak sampai dalamnya itu loh, kayak keluar ijo-ijo itu, apa ya itu, kayak betul nggak? Fani ngalamin gitu juga nggak? Sampai kayak saya kayak asam lambung sih, saya keluarnya kuning terus sama yang terakhir tuh yang keempat bulan tuh sampai keluar darah. Mungkin karena tenggorokannya terlalu sering ngeluarin oh, cairan jadi kayak tergores gitu loh. mmm, Jadi kayak sampai berdarah, tapi waktu mhm, itu saya di-set untuk nggak masuk rumah sakit lagi. Terus saya ngerasa sudah capek keluar masuk rumah sakit terus dengan hal yang sama. iya, Jadi saya berusaha sama suami, tetap stay di rumah, banyak minum walaupun nggak bisa minum, ya, saya berusaha terus di rumah dan akhirnya kita coba untuk pindah dokter kandungan oh. gitu. Oh, berarti Soalnya saya merasa tidak ada yang namanya ngidam berarti ya? Kalau biasanya hamil muda ngidam ini udah nggak selera? Nggak ada selera? saya hamil muda itu ngidamnya waktu hamil muda itu saya sama sekali nggak bisa bau makanan Chinese food kayak Oh, pork gitu, saya nggak bisa, sapi. oh, Jadi waktu Imlek itu sama sekali nggak kepingin, pengennya makanan rumah, lodeh, Indonesia. gitu-gitu, nasi kuning ya, nasi uduk, gitu-gitu. Nggak Oh, kepingin Chinese food sama sekali. Ya yang 4 bulan itu, terus akhirnya mhm, kan kita memutuskan untuk, ya sudah kita pindah dokter aja, soalnya iya, kok, dengan dokter yang sama kemarin, kita, mengalami hal yang sama terus gitu tanpa ada mhm, jalan keluar. iya, Nggak ada konklusi dari dokternya harus gimana, kita juga bingung kan soalnya baru pertama kali jadi, orang tua, baru mengalami kehamilan pertama juga. Terus akhirnya kita pindah ke salah satu dokter yang cukup terkenal di Surabaya juga, iya. ya dia cuman kasih obat sih, sama bilang waktu itu saya bilang ke dokternya, "Dok, saya muntah sehari sampai 20 kali sampai tenggorokan saya berdarah, saya Mhm. nggak ngerti harus gimana." Terus dokternya cuma nyantai bilang, "Ya namanya juga hamil, pasti juga kayak gitu." Nah, kita lumayan, ngerasa secure sih waktu itu kayak, Iya, "Oh ini dokternya sudah sangat senior dan dia bilang gitu mestinya nggak ada masalah," iya. gitu. Dan swab di USG juga baby saya juga nggak apa-apa, terus dia kasih obat, jadi dia bilangnya hyperemesis itu bisa, berhubungan dengan MAH asam lambung juga. Jadi dia ngasih, obat untuk mencegah asam lambungnya supaya nggak terjadi mual lagi gitu sih. Oh, gitu. Nah, berarti setelah ganti dokter kan di usia ke-4 bulan ya? Iya, Kehamilan 4 bulan ya? Terus setelah itu ya iya. pakai rutin itu ya, obat yang dikasih dokter yang kedua itu? Iya, jadi setiap saya mau ngerasa mual, sudah langsung saya minum. Ya sudah Oh, langsung habis gitu, saya di semester kedua beneran bisa kayak aktif lagi gitu, bisa ke berarti proyek waktu setiap hari. oh, bisa normal lagi ya. Nah, berarti waktu Iya, trimester pertama berat badan pasti turun banyak ya? trimester pertama saya turun 4 kilo. Oh, Jadi kalau suami saya jadi waktu setiap saya mual, muntah parah gitu, pasti saya minta suami saya untuk pijit punggung, soalnya itu lumayan bisa relief iya. badan, lumayan lebih enak gitu. Dia sampai ngerasa kasihan sama saya, soalnya kayak badannya sudah tinggal tulang tok.
Padahal saya badannya kan kurus sudahan, terus turun 4 kilo, terus kayak sudah habis beneran gitu loh. Yang perutnya aja yang besar. Iya, ya Jadi waktu itu perutnya juga nggak kayak orang hamil juga kalau orang-orang bilang, jadi ya bingung oh juga, gitu. gitu sih. Cuman Berarti ya habis 4 bulan, ya? naiknya langsung cepet gitu, Oh C. banyak? Oh Langsung banyak ya? banyak, iya kan nafsu makannya sudah, Oke ya. bertambah, semuanya bisa dimakan, kayak gitu sih. Berarti waktu didiagnosa hiperemesis ya? Iya, Hyperemesis, sorry. hyperemesis, iya. Hyperemesis itu dari yang pertama kali mual yang 10 kali itu sudah didiagnosa seperti itu apa waktu yang ke-20 kali itu? Jadi gini, hyperemesis itu, jadi gini, setiap orang hamil kan pasti mengalami mual dan muntah. Betul. Cuman kalau hyperemesis itu, kalau menurut dokter itu melebihi batas wajar. Iya. Jadi kalau sudah 10 kali, 20 kali itu sudah nggak wajar, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, harus bed rest, sampai takut dehidrasi, nggak ada cairan makanan yang masuk, itu sudah dikategorikan sebagai hyperemesis sih waktu itu dokternya info ke saya. Seperti itu Nah, penjelasannya. berarti kan hyperemesis itu yang tadi Fani bilang hubungannya sebenarnya sama asam lambung itu tadi ya? Kalau menurut dokter yang kedua sih dia bilangnya seperti itu. Cuman Berarti Kak, mhm, cuman kalau, lihat di jurnal, itu hyperemesis bisa karena keturunan, bisa karena mau hamil kembar, bisa karena kehamilan pertama, banyak sih faktornya yang menyebabkan hyperemesis, tapi kalau gitu. secara pribadi Fani sendiri sebelum hamil nggak ada keluhan asam lambung ya? Nggak ada sih, nggak ada. Biasa aja. Oh, cuman karena ini ya, apa, Cuman hamil iya, ini ya? heeh, iya. Oh, berarti waktu setelah 4 bulan akhirnya sudah nggak mual sama sekali? Setelah yang 20 kali terakhir itu udah selesai? Iya, habis itu trimester kedua kan saya, bisa aktivitas normal, Mhm. bisa kerja, bisa ke proyek setiap hari lagi hamil, maksudnya ya lumayan bersyukur sekali lah dengan, setelah mengalami pencobaan kayak gitu. Terus waktu Ya, kan saya saking happy-nya ke ya. proyek setiap hari tuh, di usia 8 bulan anak saya tuh sudah kontraksi palsu, Oh, rutin setiap malam. Jadi dokternya juga sudah wanti-wanti, "Kamu harus bed rest lagi ini di trimester ketiga terakhir, soalnya takutnya bisa lahirnya lebih awal kan dibanding prediksi," gitu. oh, Jadi oh. harus totally bed rest. Oh, Soalnya akhirnya kayak setelah 8 bulan bed rest-nya karena ini, apa, kontraksi iya, palsu itu? sudah kontraksi palsu karena banyak aktivitas. Mhm. Nah, si baby-nya jadi kepengen cepet ketemu Keluar. juga, gitu sih. Jadi dokternya suggest untuk, banyak istirahat, bed rest, sama sekali nggak boleh kerja, ya bed rest Heeh. aja gitu, Berarti sampai waktu itu akhirnya 9 bulan 10 hari pas? akhirnya, kan saya kan, dari pertama kan sudah memutuskan untuk pakai sesar aja. Mhm. Jadi, waktu itu kita berdoa sih kayak, "Duh Tuhan, kalau sesar, bener nggak ya tanggal yang kita tentukan itu sesuai sama yang Tuhan mau?" Kayak gitu. Terus Jadi di akhirnya Pak 8 ya terus akhirnya kan 8 bulan kan, sudah kontraksi palsu, terus ya kita tetap berdoa terus dan kita kayak ngajak ngomong si baby-nya supaya, "Kamu lahirnya tanggal segini aja ya," yang sesuai sudah kita di-set sama dokter. ya, Setiap malam sama suami berdoa, ya kita juga ajak ngomong baby-nya terus supaya mau lahirnya tanggal itu. Terus habis gitu, H-2 untuk kelahiran itu dokternya info untuk, mungkin bisa ditunda aja karena berat badan lahirnya mungkin bisa diperbesar mmm, janinnya. Masih bisa karena tali pusatnya masih belum pengapuran, masih bisa bagus untuk menerima nutrisi segala macam. Tapi kita sama suami kayak, "Sudahlah Dok, 2 hari lagi aja nggak apa-apa sesuai jadwalnya." Gitu. Soalnya kita waktu itu juga sama sekali nggak ngerti kayak ternyata berat badan, eee, janin itu sangat berpengaruh juga ke bayi perkembangannya tumbuh kembang bayi akhirnya gitu sih. lahir Jadi berapa kilo? Lahirnya berapa kilo? akhirnya lahirnya 2,59. Oh gitu, Terus akhirnya, 2 hari besoknya kan mhm, besoknya itu kita masih
bisa nyantai-nyantai, kan hari Senin itu rencananya untuk, kelahiran, hari Minggu itu kita masih bisa ke gereja, ke acara tunangan teman saya juga. Terus tiba-tiba waktu kita check-in di rumah sakit, susternya bilang Kak, "Loh Bu ini sudah kontraksi, ini babynya sudah mau lahir babynya," dia bilang gitu. Loh kita juga nggak ngerti soalnya kan nggak ada pengalaman, Ya, rasanya kok beda sama kontraksi palsu yang kita alami setiap malam deg-degan itu, gitu. ya, Terus ternyata sudah kontraksi, tapi nggak ada pembukaan. Terus ya sudah, akhirnya kita nunggu kan, sampai jam 10 itu sudah ada kontraksi terus, sampai jam 2 pagi, jam 2 pagi lebih kontraksinya lebih cepet gitu. Jadi kan rencana operasinya kan sekitar jam 7 pagi. mhm, Jadi ya kayak, kebaikannya Tuhan kayak beneran ditepatin gitu waktunya. Yang kita betul. minta hari itu Tuhan juga kasihnya, baby-nya juga mau keluarnya hari itu. Berarti pesannya Fani apa buat orang-orang yang mengalami hyperemesis ya? Untuk mama-mama yang mengalami hyperemesis nggak boleh stres, satu, soalnya kalau semakin stres pasti semakin mual, Ya, pasti semakin pengen muntah, ya memperburuk pemikiran sih. Kita harus percaya kalau Tuhan sudah kasih, eee, nutrisi yang cukup untuk bayi kita walaupun kita mual, kayak gitu. Karena kenyataannya juga walaupun kita mual, baby-nya itu dapat nutrisi dari badannya kita, gitu sih. Diambil dulu cadangannya, nutrisinya, terus nggak boleh yang paling penting sih, nggak boleh merasa bersalah sebagai mama. oh, Soalnya memang susah kan harus nggak boleh makan, nggak bisa makan kan masih ngerasa bersalah juga. berarti kembali lagi ya harus kayak apa ya istilahnya ya, Ya harus nggak menerima dan kuat gitu sih, kayak mestinya jalanin, harus jalanin. iya harus lebih nyantai untuk dijalanin, oh muntah 20 kali ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah nanti ke dokter, nanti atau opnam atau apa dijalani, muntah ya sudah, nanti pasti akan lewat juga gitu sih. Oke, ya. Iya, Oke ya pokoknya Fani, akhirnya berserah aja ke berhasil Tuhan pasti kasih yang terbaik. ya, berhasil melaluinya. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.